ketiga, coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer atau pengamat, coach dan coaching. Bersama saya, Rini Susanti SPD dari SMP Islam Raudatul Jannah. Saya Ria Santosa SPD dari TK Indah Jelita. Dan saya Awinda dari SMA Islam Boarding School Raudatul Jannah. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Mbak Winda. Bagaimana kabarnya Bu Ria hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Mbak Winda? Alhamdulillah sehat juga Bu Ria. Baik Bu Ria, hari ini kita akan melakukan coaching. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ria. Nah, saya akan menilai percakapan antara coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Nah, saya juga akan menilai bagaimana antara coach dan coachee apakah sesuai dengan alur kita. Apakah nanti juga Bu Ria akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana nanti coachee akan merespon dari pertanyaan yang Bu Ria sampaikan. Nah, dan jangan lupa juga ya Bu, kalau seandainya sebagai coach kita harus menjadi mitra yang menuntut coachee untuk berpikir kreatif dan mengembangkan potensi. Baik Bu Ria, kita mulai ya. Baik Mbak Winda. Nah, baik. Untuk yang pertama, kompetensi mana yang akan Bu Ria kembangkan dalam melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ya Mbak Winda, yaitu present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, itu untuk kompetensi secara umum ya Bu Ria. Kompetensi secara spesifik. Nah, kompetensi yang mana yang ingin Bu Ria kembangkan? Yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, sekarang indikator. Nah, indikator yang bagaimana yang Bu Ria inginkan dalam proses coaching hari ini? Indikator yang saya inginkan pada coaching kali ini yaitu coaching saya nanti bisa menemukan jawaban-jawaban dengan masalah yang dia hadapi. Oke, baik Bu Ria. Mudah-mudahan proses melakukan coaching hari ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Amin, amin. Tetap semangat ya Bu Ria. Semangat Bu Winda. Oke, assalamualaikum Bu Ria. Assalamualaikum Bu Winda. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Ibu Ria. Selamat siang Bu Rini ya. Apa kabarnya siang ini Bu Rini? Sehat juga Ibu Ria, alhamdulillah sehat. Ibu Ria bagaimana? Alhamdulillah juga sehat Bu Rini. Ya Bu Rini ya, seperti janji kita kemarin, katanya Bu Rini hari ini ada yang mau dibahas. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas hari ini? Baik Bu, saya memiliki masalah yang belum jelas. Saya menghadapi murid yang tidak antusias belajar, tidak semangat belajar dan kurang aktif Bu. Oh begitu, jadi Bu Rini punya masalah anak-anaknya kurang bersemangat belajar, kurang aktif dan kurang antusias. Begitu ya Bu Rini ya? Iya Bu. Baik Bu Rini, dari percakapan kita sekarang ini, apa yang ingin Bu Rini dapatkan? Saya ingin menginginkan menemukan solusi ya Bu ya, agar saya bisa menerapkan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga membuat siswa saya ini aktif, semangat dan antusias belajar. Jadi Bu Rini ingin mendapatkan solusi agar murid-muridnya nanti lebih semangat dan lebih aktif lagi dalam belajar. Begitu ya Bu Rini ya? Benar sekali Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana pembelajaran Bu Rini selama ini? Selama ini saya sudah melakukan proses pembelajaran dengan menampilkan video, kemudian diskusi Bu ya, kerja kelompok, dan juga menampilkan PPT. Apa yang alasan Bu Rini melakukan pembelajaran seperti tersebut? Saya merasakan bahwa proses pembelajaran tersebut sudah baik dilakukan. Menurut Bu Rini, proses pembelajaran yang menyenangkan itu bagaimana ya kira-kira langkah-langkahnya? Baik Bu, mungkin selama ini Bu ya, saya hanya melihat dari sisi saya, yaitu tapi di sini untuk kesenangan itu berarti saya melihat dari sisi siswanya Bu ya, yaitu dengan memahami karakteristik siswa Bu. Yang Bu Rini maksud seperti apa ya Bu? Misalnya seperti daya belajar Bu.
belajar murid Bu Rini? Gaya belajar buat saya itu beragam Bu, ada audiovisual, ada kinestetik, dan ada visual. Begitu. Kemudian kalau seandainya kita beri poin dari nilai 1 sampai 10, kira-kira Bu Rini di kelas berada di posisi angka berapa ya? Angka 6 sepertinya Bu. Oh, benar angka 6. Posisi angka 6, tapi sekarang ini Bu Rini menginginkan berada di posisi angka berapa ya? Angka 10 tentunya Bu. Angka 10. Di angka 10 ini posisi yang paling ideal sekali ya Bu Rini Iya. ya. Untuk mendapatkan angka 10 tersebut, kira-kira apa yang akan Bu Rini sampaikan gaya belajar yang enak dan membuat anak murid itu bisa lebih bersemangat lagi? Iya, untuk mencapai poin 10 tersebut, saya bisa menerapkan pos pembelajaran dengan mengakomodir gaya belajar dalam pembelajaran gitu ya Bu. Di dalam melakukan untuk mengakomodir itu gaya belajar murid Ibu seperti apa ya? Misalnya yang biasa saya menerapkan pos pembelajaran dengan menampilkan video itu untuk audio visual ya Bu, kemudian pementaran misalnya untuk kinestetik, kemudian praktikum juga untuk kinestetik, dan menyajikan narasi atau gambar untuk yang visual gitu. Bagus ya Bu Rini ya. Untuk melakukan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan itu, apa lagi yang bisa Bu Rini lakukan selain itu Bu Rini? Tapi itu lagi semarak ini ada TIK ya Bu ya. Mungkin saya akan menerapkan TIK dalam proses pembelajaran. Ceritanya seperti apa ya Bu Rini? Misalnya menerapkan edukasi Bu. Bisa Bu Rini jelaskan lebih rinci lagi? Ya seperti krisis, kemudian kaput, wall Bu. Baik Bu Rini, semangat sekali Bu Rini ya. Oke Bu Rini, pada titik ini apa kira-kira yang Bu Rini dapatkan? Saya sudah mendapatkan solusi ya Bu ya terhadap permasalahan saya tadi. Berarti untuk menciptakan anak yang antusias belajar, semangat belajar, aktif belajar, berarti saya harus mengakomodir gaya belajar ke dalam proses pembelajaran. Itu kemudian juga saya akan menerapkan TIK dalam pembelajaran itu. Baik Bu Rini, kira-kira kapan Bu Rini bisa memulainya? Insya Allah minggu besok ya Bu, karena kan minggu besok sudah masuk materi baru. Saya akan merencanakan pos pembelajaran yang dengan adanya integrasi di gaya belajar ini Bu. Baiklah Bu Rini, berarti Bu Rini akan eksekusi dalam minggu ini ya Bu Rini ya. Kira-kira 2 minggu lagi kita bisa bercakap-cakap lagi. Nah Bu Rini, saya ingin nantinya mendengar bagaimana hasil yang sudah Bu Rini jalankan, bagaimana pembelajaran anak di kelas, apakah sudah sesuai dengan yang Bu Rini inginkan, sudah bersemangat dan lebih aktif lagi. Baik Bu. Ada lagi yang mau Bu Rini sampaikan? Sudah sepertinya Bu. Terima kasih banyak ya Ibu Ria tanpa membantu saya dalam menemukan solusi dan saya akan melakukan rencana aksi selanjutnya. Sama-sama Bu Rini. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ria, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar Ibu? Alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat lancar Bu Ria. Alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi terhadap coaching yang Ibu Ria lakukan, ada beberapa pertanyaan Ibu Ria. Apa saja yang sudah Bu Ria dapatkan terhadap indikator ketercapaian yang Bu Ria inginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan alur cerita. Di situ saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab dari coaching. Baik Bu Ria. Baik, berarti tadi Bu Ria sudah berhasil ya Bu melakukan alur coaching dengan alur tirta. Nah, kemudian sesuai tadi yang sudah saya amati, saya juga memiliki beberapa catatan Bu Ria. Ibu Ria tadi sudah berhasil menanyakan bagaimana tujuan, kemudian identifikasi masalah serta rencana aksi yang dilakukan oleh coaching ini.
Nah, tadi juga saya sudah melihat juga Bu Ria bagaimana menggali potensi dari Koci sehingga dia bisa menemukan masalahnya sendiri. Di samping itu, saya juga sudah mendengarkan bagaimana percakapan Bu Ria tadi dengan adanya sudah ada present ya, kehadiran penuh. Kemudian Bu Ria juga sudah melakukan aksi yang mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci. Luar biasa ya Bu Ria yang sudah Bu Ria lakukan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu Ria sukses ke depannya dan diberikan kemudahan untuk kegiatan coaching-coaching berikutnya. Nah, mungkin satu lagi Bu Ria. Ada satu pertanyaan lagi. Nah, sekarang ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Ria kembangkan pada proses coaching berikutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, saya ingin lebih mendalami dan lebih memahami lagi alur tirta sehingga untuk coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi Bu. Oke, baik, luar biasa ya Bu Ria. Ibu akan mendalami bagaimana alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kita hari ini, sudah melakukan observasi terhadap proses coaching dengan alur tirta. Dan saya akhiri di sini. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya Bu Ria. Oke, Assalamualaikum Bu Ria. Salam Bu Linda. Kita terus torehkan prestasi. Bu Rini, Waalaikumsalam Bu Ria. apa kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah juga sehat Bu Rini. Baiklah Bu Rini, untuk pertemuan coaching kita pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal kepada Bu Rini ya. Di sini sebagai observer saya mempunyai penilaian terhadap coach dan coachee. Bagaimana nanti coach akan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Tapi jangan lupa juga Bu Rini ya, di sini Ibu tetap akan menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan yang untuk berpikir positif, berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana Bu Rini? Apakah bisa kita mulai? Bisa. Baiklah Bu Rini, di sini pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching pada hari ini? Baik Bu, kompetensi yang saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, terus kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari yang ingin diobservasi ini? Kompetensi yang secara spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu bagaimana saya mendengarkan pertanyaan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti. Oke, terus indikator apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini? Pada saat coaching nanti saya berikan bagaimana coach saya itu mampu menemukan solusinya Bu dan menemukan rencana aksi yang akan dilakukannya. Baiklah Bu Rini, saya berharap coaching kali ini bisa dilakukan dengan baik ya Bu Rini dan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Rini. Siang Ibu. Siang juga Bu Rini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Rini bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Ibu, sesuai janji kita 2 hari yang lalu ya, hari ini kita berbincang-bincang ya Bu. Nah, pada percakapan kita kali ini apa yang Ibu Alina bahas? Saya memiliki masalah Bu Rini. Masalahnya adalah siswa saya di kelas itu kurang antusias, kurang semangat dalam belajar, sehingga nilai mereka pun rendah. Jadi saya ingin membahas masalah ini bersama Bu Rini. Baik Bu, berarti siswa Ibu itu kurang antusias ya, semangat dan tidak aktif ya Bu ya. Nah, baik, nah pada percakapan kita kali ini apa yang ingin Ibu Alina dapatkan? Yang ingin saya dapatkan adalah saya ingin membuat proses pembelajaran saya menjadi lebih menarik lagi, sehingga siswa di kelas pun lebih antusias dalam belajar, lebih aktif dan lebih bersemangat lagi Bu Rini. Oke, baik Ibu. Bisa diceritakan proses pembelajaran Ibu sebelumnya? Baik Bu Rini, untuk proses pembelajaran saya sebelumnya,
saya sudah membuat proses pembelajaran yang berkolaborasi. Maksudnya siswa tersebut sudah duduk di kelompoknya masing-masing, sudah berdiskusi, dan saya pun sudah menayangkan video ataupun poin-poin kepada mereka. Ya, Itu Rene. oke. Apa alasan ibu melakukan proses pembelajaran seperti itu? Saya menyangka kalau dengan melakukan proses seperti itu siswa akan menyenangkan pembelajarannya. Namun itu kan masih baru prediksi saya. Namun kenyataannya siswa pun masih kurang semangat juga dalam pembelajaran yang mereka lakukan, seperti itu Bu Rini. Oke, menurut ibu nih, untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa saya lakukan itu adalah saya ingin membuat proses pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang bisa menuntun siswa itu sesuai dengan karakteristik yang mereka miliki, Bu Rini. Karakteristik yang dimaksudkan seperti apa? Misalnya seperti karakteristik sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki masing-masing. Oke, sepengetahuan ibu, bagaimana gaya belajar murid ibu? Gaya belajar murid saya itu sangat beragam Bu Rini, sangat berbeda-beda. Jadi ada yang memiliki gaya belajar yang audiovisual, ada yang kinestetis, dan ada yang juga memiliki gaya belajar yang visual. Oke, jika diberi rentang nih dari 1 sampai 10 ya Bu ya. Sekarang posisi ibu pada nilai berapa? Kalau pada saat sekarang mungkin posisi saya masih pada poin 6 sepertinya Bu Rini. Ibu menginginkan pada poin berapa? Pastinya saya ingin poinnya sempurna ya Bu Rini. Saya inginnya pastilah poin 10. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Poin 10 berarti poin ideal ya Bu ya. Tadi ibu sudah juga menyampaikan gaya belajar. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut dan kita mengaitkan dengan gaya belajar tersebut, apa yang bisa ibu Aminah lakukan? Selain dari membuat proses pembelajaran itu sesuai karakteristik siswa, membuat mereka sesuai dengan gaya belajar mereka, misalnya seperti ini. Kalau seandainya anak saya di kelas itu mereka memiliki gaya belajar yang audiovisual, maka saya akan memberikan proses pembelajaran ataupun konten yang menarik perhatian mereka seperti menampilkan video, ya, kemudian demonstrasi yang bisa menarik minat mereka sesuai dengan gaya belajar yang audiovisual. Nah, bagi anak saya di kelas yang memiliki gaya belajar yang kinestetis, mungkin akan saya fasilitasi dengan memberikan mereka seperti praktikum yang menuntut mereka lebih aktif lagi dalam belajar. Dan bagi siswa saya yang memiliki gaya belajar yang visual, mungkin saya akan membuat konten ataupun materi pelajaran seperti yang memaparkan, menjelaskan, dan mereka bisa melihat langsung. Jadi proses pembelajaran yang saya berikan itu bisa mengakomodir gaya belajar peserta didik saya masing-masing sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke, bagus sekali ibu. Apa yang bisa ibu Aminah lakukan lagi? Selain memberikan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik mereka, mungkin saya akan membuat gaya belajar yang kita inputkan atau includekan dengan pembelajaran yang berbasis TIK Bu Rini. TIK maksudnya seperti apa ibu Aminah? Misalnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sesuai dengan TIK tadi seperti Kahoot, ada Quizizz dan yang lainnya. Mungkin itu membuat mereka lebih menarik lagi dalam belajar. Oke, bagus sekali ya ibu. Di titik ini apa yang telah ibu Aminah dapatkan? Alhamdulillah di titik ini saya bisa mendapat sedikit pencerahan ya, bagaimana saya membuat proses pembelajaran saya dan anak saya juga lebih antusias, lebih semangat, dan bisa membuat proses pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif lagi. Kira-kira kapan bisa dilakukan ibu? Mungkin saya akan coba melakukan hal seperti ini minggu depan Bu Rini. Karena minggu depan itu sudah materi yang baru, jadi saya akan rancang bagaimana pembelajaran saya sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar mereka, kemudian mengintegrasikan dengan TIK sehingga mereka saya berusaha supaya lebih antusias dan semangat lagi dalam belajar. Yes, semangat sekali Bu Aminah ya. Langsung eksekusi dalam minggu depan. Saya tunggu cerita dari Bu Aminah lagi ya. Sekitar 2 minggu lagi kita akan melakukan pertemuan ya Bu ya. Saya ingin tahu nih bagaimana progres Ibu Aminah. Apakah proses pembelajaran itu sudah membuat siswa Ibu Aminah itu antusias, semangat, dan aktif belajarnya. Saya doakan mudah-mudahan Ibu Aminah menjadi guru yang terbaik di kelasnya. Amin. Ada yang bisa dibicarakan lagi Bu?
Sepertinya sudah Bu Rini, sudah dikeluarkan unek-uneknya rasanya, sudah diceritakan. Bagaimana perasaan Ibu Alina kira-kira? Alhamdulillah lega Bu Rini sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas, dan juga lebih lega, lebih merasa tenang. Mudah-mudahan nanti untuk proses pembelajaran yang saya lakukan itu lebih baik lagi di kelas ini. Saya doakan mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Rini sudah meluangkan waktunya kepada saya, berbincang-bincang, menuntun saya supaya saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Oke, sama-sama Ibu Alinda. Ya, assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rini, bagaimana dengan proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan lancar Ibu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi terhadap coaching yang telah Ibu lakukan tadi, ada pertanyaan ya Bu ya. Apa saja yang sudah dapat Ibu lakukan, indikator yang sudah tercapai Bu? Tadi selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur kerja ya Bu, yaitu menetapkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga sudah bisa menggali potensi dari coach saya itu. Artinya coach saya sudah mampu menemukan solusi terhadap permasalahannya. Oh, baiklah Bu, tadi saya juga mengamati Bu ini telah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan kepada coaching dan mengidentifikasikan masalah coaching dan juga menemukan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, sehingga pada akhirnya coaching juga bisa menemukan rasa tanggung jawab yang akan dilaksanakannya pada aksinya tersebut ya Bu ya. Di situ saya juga tadi melihat Ibu sudah fokus dengan coaching, yang artinya Ibu sudah melakukan kehadiran penuh terhadap coachingnya sesuai dengan kata kunci apa yang akan dilakukan kepada coaching, sehingga coaching bisa menemukan jawaban-jawaban yang akan dia laksanakan untuk memecahkan masalahnya ya Bu ya. Ada satu lagi Bu, bolehkah saya bertanya lagi Bu? Boleh Bu. Begini Bu Rini, untuk kedepannya ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang telah kita lakukan pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendalami alur kerja ya Bu ya, yaitu menetapkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, agar proses coaching selanjutnya itu berjalan lebih baik lagi Bu. Oh, alhamdulillah baik ya Bu Rini ya. Bu Rini akan mendalami lagi alur kita supaya lebih baik lagi ke depannya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Rini ya sudah melakukan sesi tanya jawab dan juga sudah melakukan observasi terhadap proses coaching yang kita lakukan melalui alur kita ini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik lagi ya Bu Rini ya. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke Assalamualaikum Bu Alinda. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Rini bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Ibu Alinda, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya. Sebagai awal, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Kita akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching pada hari ini. Baik Bu, pada hari ini saya akan bergerak kelas dan coaching tentang rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Ibu nanti mengajukan pertanyaan ke robot dan bagaimana coaching nanti menanggapi dan merespon jawaban dari pertanyaan yang telah Ibu berikan. Jangan lupa ya Bu, nanti pas saat coaching, Ibu harus juga menerapkan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, kemudian proses berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, kita mulai saja ya. Oke, baik Bu Rini. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yang pertama adalah kemampuan atau kompetensi dalam present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Kemudian, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Untuk kompetensi secara spesifik, saya akan mengembangkan
mendengarkan aktif, dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang membobot, Bu Rini. Baik Bu, selanjutnya indikator yang bagaimana diinginkan oleh Ibu saat coaching hari ini? Indikator yang saya inginkan adalah bagaimana coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia temui. Oke, baik Ibu. Saya berharap coaching hari ini dapat dilakukan dengan lancar dan baik ya Bu ya. Dan Terima kasih ya Bu Rini. sama-sama Bu Awinda. Semangat ya Bu Awinda. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Dinda. Bagaimana kabarnya Bu Ria hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Dinda bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Nah Bu Ria, minggu lalu kita sudah berjanji untuk melakukan bincang-bincang hari ini. Kira-kira apa yang ingin Bu Ria bahas pada pertemuan kita hari ini? Begini Bu Dinda, sekarang ini saya menghadapi masalah di kelas saya itu muridnya kurang antusias dan kurang bergairah untuk belajar Bu Dinda, jadi sehingga aktivitas mereka pun jadi menurun. Jadi siswa di kelas Bu Ria itu kurang bersemangat, tidak aktif dalam belajar di kelas ya Bu Ria. Nah, kira-kira apa tujuan atau apa yang ingin Bu Ria dapatkan pada pertemuan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari Bu Dinda supaya saya nanti bisa melakukan pembelajaran yang bisa membuat murid-murid saya lebih bersemangat lagi dan lebih aktif lagi Bu Dinda. Nah, bisa tidak Bu Ria ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu Ria lakukan di kelas selama ini? Selama ini saya sudah melakukan pembelajaran melalui video, melalui PPT, dan juga berdiskusi di kelompok Bu Dinda. Ya. Nah, sekarang apa alasan Bu Ria melakukan proses pembelajaran yang seperti itu? Menurut saya pembelajaran seperti itu sudah sangat bagus dan juga sangat menyenangkan ya Bu Dinda ya, tapi ternyata anak masih aja kurang bersemangat Bu Dinda. Nah, sekarang menurut Bu Ria, apa yang rasanya bisa membuat proses pembelajaran di kelas Bu Ria lebih menyenangkan? Saya mungkin akan lebih memahami karakteristik anak-anak murid saya itu Bu. Karakteristiknya seperti apa yang Bu Ria maksud? Itu dengan cara saya lebih memahami gaya belajar anak saya. Oke. Nah, menurut Bu Ria nih, gaya belajar yang seperti apa anak-anak di kelas Bu Ria sekarang ini? Gaya belajar murid di kelas saya ada beragam ya Bu ya, ada yang video audio visual, ada yang kinestetik, ada yang visual Bu. Oke. Jadi kalau seandainya kita beri poin dari rentang 1 sampai 10, kira-kira Bu Ria sekarang berada di posisi berapa? Sepertinya masih di poin 6 ya Bu. Oke. Nah, sekarang Bu Ria maunya tetap di poin 6 atau mau di poin berapa? Tentunya saya maunya di poin yang lebih ideal Bu, yaitu poin 10. Nah, untuk mendapatkan poin 10 ini nih, poin yang ideal. Kira-kira apa yang bisa Bu Ria lakukan? Saya akan merencanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak Bu. Oke. Nah, apa yang bisa sekarang Bu Ria lakukan supaya bisa mengakomodir gaya belajar siswa di kelas Bu Ria? Saya akan melakukan proses pembelajaran sesuai gaya belajar anaknya Bu. Misalnya menampilkan video untuk anak yang audio visual, melakukan kegiatan eksperimen atau bermain peran yang untuk anak yang kinestetik, dan juga menyajikan teks dan narasi untuk anak yang visual. Bagus sekali ya Bu Ria ya. Sekarang apa lagi yang akan Bu Ria lakukan dalam proses pembelajaran supaya bisa mengakomodir gaya belajar murid ini? Sekarang ini karena lagi maraknya TIK ya Bu ya, dan mungkin dengan TIK ini mungkin murid-murid akan lebih antusias lagi Bu. Ya. Nah, pembelajaran yang menerapkan TIK yang seperti apa menurut Bu Ria? Seperti games-games edukasi Bu. Nah, sekarang di titik ini apa yang sudah Bu Ria dapatkan?
Alhamdulillah saya sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya tersebut, Bu. Mudah-mudahan bisa nanti akan membuat anak saya lebih bersemangat lagi dalam belajarnya, Bu. Oke, baiklah, alhamdulillah ya Bu Ria. Nah, sekarang apa yang Bu Ria rasakan? Dari perbincangan kita dari tadi sampai sekarang apa yang Bu Ria rasakan? Alhamdulillah saya sangat senang sekali, Bu. Karena sudah mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini, dan mudah-mudahan itu tuh bisa nanti membantu saya di dalam kelas dan anak lebih bersemangat lagi belajarnya, Bu. Oke. Nah, sekarang apa dan kapan hal tersebut itu bisa Bu Ria lakukan? Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa saya lakukan, Bu. Nah, mudah-mudahan tadi harapan Bu Ria bisa membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, siswa lebih bersemangat, itu bisa sesuai terencana ya Bu Ria, sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, tetap semangat dalam mengajarnya ya Bu Ria ya. Semangat, Bu. Oke. Baik Bu Ria, untuk 2 minggu lagi kita akan berbincang-bincang lagi dari apa yang sudah kita ceritakan tadi, apa yang sudah kita dapatkan solusi. Kita lihat bagaimana progres pembelajaran yang sudah Bu Ria lakukan ya. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih banyak atas masukannya dan solusi dari Ibu dan waktu telah Ibu luangkan hari ini, Bu. Oke, sama-sama Bu Ria. Baik, sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang ya Bu Ria. Sama-sama, Bu Linda. Assalamualaikum Bu Ria. Baik Bu Alinda, bagaimana tadi proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu ini. Oke, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan coaching tadi ya Bu ya, ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Apa saja yang sudah didapatkan terhadap indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu Rini, dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah menuntun coaching saya untuk menetapkan tujuan dari percakapan coaching kami, kemudian sudah mengidentifikasi serta merencanakan rencana aksi yang akan dilakukan serta tanggung jawab dari proses coaching tersebut. Dan juga saya juga sudah membuat coaching tersebut supaya lebih berpikir yang kreatif serta menggali potensi dari coaching sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi Bu Rini. Oke, baik Ibu Alinda. Berarti Bu Alinda sudah berhasil ya dalam melakukan alat coaching dengan Alkitab. Ya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati ya Bu ya, ada beberapa catatan dulu untuk Ibu. Ibu Alinda sudah berhasil menyampaikan Alkitab, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi masalah yang ada di coaching, dan Ibu Alinda juga sudah mengarahkan coaching dalam menemukan solusi ya, atau mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan coaching. Dan Ibu Alinda juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab dari diri coaching, sehingga coaching akan melakukan rencana aksi yang dilakukannya. Dan juga saya sudah mendengar percakapan antara Ibu Alinda dengan coaching tadi. Ibu Alinda itu sudah fokus ya, sudah admin. Kemudian Ibu Alinda sudah menyatakan secara aktif dan sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali ya coaching yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan Ibu Alinda sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi untuk coaching berikutnya. Dan pertanyaan lainnya Ibu, untuk kedepannya nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang dilakukan hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mengembangkan bagaimana memahami alur tirta yang baik, sehingga coaching selanjutnya akan lebih baik daripada yang sudah saya lakukan tadi Bu Rini. Oke, luar biasa sekali ya Ibu. Ibu akan mendalami alur cerita ya Bu ya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab. Terima kasih sudah melakukan observasi terhadap proses coaching ya Ibu dengan alur cerita. Saya akhiri di sini ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rini.